Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman, kembali lagi bersama kami di UFI Channel Belajar Mengaji Al-Quran, belajar tajwid mudah, ringkas dan cepat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Yasin. Bagi teman-teman yang ingin dibahas ya bahasan tajwidnya, silahkan nanti boleh komen, dan juga semoga nanti akan bisa membantu teman-teman sekalian di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid. Baik, kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dengan isti'adzah kemudian basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pada lafal bacaan Yasin, ini yang kita panjangkan adalah sin ya. Hati-hati jangan sampai malah mengganti kebalik. Misalnya Yasin, ada yang sering terjadi membacanya adalah malah ianya yang dipanjangkan, bukan sinnya. Padahal yang harus dipanjangkan pada ayat ini adalah huruf sinnya, yang dimana ya di sini termasuk daripada bacaan mad tabi'i. Maka dia hayyun tahur, ada 5 huruf yang dia ini kan Yasin termasuk daripada kata fawatihus suwar, yaitu pembuka daripada surah-surah di dalam Al-Quran, maka dinamakan dengan fawatih. Fawatihus suwar, yang artinya apa? Pembuka daripada surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini bentuk ijaz di dalam pembahasan ulumul Quran. Maka teman-teman sekalian, Yasin, maka pada lafal ya ini kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, ini cara membacanya jangan dibaca dengan yasa. Ya, ini termasuk salah satu cara pembacanya adalah dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang diputuskan. Maka kita bacanya Yasin, itu sesuai dengan hurufnya. Kalau ya sin, berarti dia huruf sin. Maka pada lafal sin ini kita namakan dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Mad artinya panjang, lazim berarti dia wajib, harfi berkenaan dengan huruf karena dia huruf muqatta'ah, mukhaffaf itu ringan di dalam pelafalannya. Maka pada lafal sin ini kan kita panjangkan sinya sepanjang berapa harokat? Sepanjang 6 harokat. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Harfinya mana? Karena dia satu huruf saja, yaitu huruf sin. Maka cara membacanya yaitu Yasin, Yasin. Jangan kebalik, jangan Yasin. Nah, ini terbalik. Kemudian pada lafal wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Pada lafal wal Qur'an di sini ada alif lam di awal Al-Quran. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam yaitu qamariyah. Alif lam yang kita baca dengan jelas suara lamnya, wal langsung ke lam. Kemudian wal Qur'a, ra di sini ra tafkhim yaitu ra tebal. Jangan dibaca wal Qur'an tapi wal Qur'an. Ra-nya tebal karena didahului dengan huruf dhammah. Kemudian melafal wal Qur'anil Hakim pada lafal a. Di sini ini kita namakan bukan mad tabi'i ya, teman-teman, kami salah memberikannya, adalah di sini mad badal karena adanya huruf hamzah yang bertemu dengan alif. Ya, di sini pada bentuknya seperti ini, padahal sebenarnya di situ adalah dia, kalau kita merujuk kepada Rasum Utsmaninya, dia wal Qur'ani dengan adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Maka ini kita namakan dengan mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, ya ataupun dia huruf waw. Misalnya a ya, u, i, atau misal yang semisalnya. Maka itu kita namakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Yaitu 2 harokat. Kemudian nil hakim.
Nah, pada lafal al-hakim sama alnya ini kita namakan dengan alif lam qamariyah karena dibaca dengan jelas. Pada lafal hakim ini kita namakan dengan bacaan mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun teman-teman adalah mad yang terjadi apabila adanya sukun arid ya yang didahului dengan huruf mad. Contoh pada lafal al-hakim yang kita matikan adalah huruf mim. Mim ini kita namakan dengan sukun arid, yaitu sukun yang timbul karena waqaf. Nah, sebelum sukun yang dimatikan ini, huruf yang dimatikan ini ada huruf ya-nya. Huruf ya yang dia berharakat sukun dan sebelumnya kasrah atau ada mad tabi'i, kemudian bertemu dengan sukun arid. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun arid di akhir bacaan kita atau ketika kita waqaf, inilah yang kita namakan dengan mad arid lisukun. Maka dinamakan dengan mad arid lisukun karena madnya terjadi disebabkan karena ada sukun arid. Maka pada lafal mad arid lisukun ini, pada lafal kim, ini kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Maka contoh wal Qur'anil Hakim. 2. Wal Qur'anil Hakim. Yang 4 harakat. Wal Qur'anil Hakim. Itu yang 6 harakat. Kita lanjutkan. Ya, kita besarkan sedikit. Kemudian innaka laminal mursalin. Pada lafal innaka di sini ada bacaan gunnah, yaitu adanya huruf nun yang berharakat tasydid. Maka cara membacanya yaitu kita menahan suara gunnahnya, seketika itu suara nunnya yang ditahan. Innaka. Kesalahan yang terjadi pada lafal gunnah ini adalah dia tidak menahan bacaan gunnahnya, langsung saja innaka laminal, padahal harus ditahan. Innaka laminal mursalin. Harus kita tahan sepanjang 2 harakat. Kemudian sama alif lam, kembali lagi alif lam qamariyah dibaca dengan jelas suara lamnya. Mursalin ini sama, yaitu ada huruf ra yang didahului dengan dhamma, maka dia kita namakan dengan ra tafkhim. Kemudian pada lafal sanin ya, mursalin ada mad arid disukun. Ini sebagaimana tadi pada lafal wal hakim kita boleh panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Kemudian pada lafal ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Lafal ala, huruf ain kita keluarkan dari tenggorokan tengah kita. Jangan ala, jangan dibaca dengan hamzah tapi dia dan juga jangan sampai huruf ain masuk ke dalam rongga hidung kita, tapi dia di tenggorokan. Kemudian lafal lam ada mad tabi'i, yaitu adanya alif di atas huruf lam, atau di sini biasanya fathah bertemu alif, karena kalau kita merujuk kepada Rasul Usmani dia ada fathahnya kemudian bertemu dengan alif kecil. Kemudian si, huruf shad itu huruf tebal dan yang dia mana termasuk dia punya 2 sifat yang paling mencolok, yaitu sifat isti'ala dan sifat idbaqnya. Isti'ala adalah pangkal lidah kita terangkat, sedangkan idbaq adalah melekatnya langit-langit kita, lidah kita dengan langit-langit sehingga dia tertebalkan. Ala si, ala si, si, ala sirah, ala siratim mustaqim. Kemudian pada siratim mustaqim ada bacaan di sini, yaitu bacaan idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan yaitu suara tanwin ya, an, in, un atau suara nun tanwin. Nah, di sini kita dapati ada namanya kasrotain bertemu dengan huruf mim. Apabila ada kasrotain bertemu dengan mim, maka langkahnya adalah memasukkan tanwinnya. Awalnya ala siratin, ketemu mim, tinnya hilang, masuk ke mim sehingga ditahan. Kemudian langkah yang kedua ditahan mimnya. Ala siratim tim.
Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya. Ala siratim mustaqim. Harusnya ditahan dulu. Ala siratim mustaqim. Ya. Pada lafal qim sama di sini mad arid disukun lagi sebagaimana yang tadi. Kemudian tanzilal azizir rahim. Pada lafal tanzila ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu terjadinya ketika ada nun sukun di sini bertemu dengan zai yang diwarnai dengan warna hijau. Maka cara membacanya adalah ikhfa itu di antara izhar dan idgham. Izhar itu jelas suara nunnya, idgham itu hilang. Maka dia bukan bukan tang, tapi dia tanzi, langsung kepada makhraj daripada huruf zai. Tanzila, 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 dan zai ditekan di sini ya, zi, tanzilal. Pada lafal zi ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu ya sukun. Lal azizi, ada alif lam. Di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah karena lamnya dibaca dengan jelas. Ini bukan ni ya, tapi dia dibaca zi. Azizir rahim. Zi kembali lagi mad tabi'i. Ar-rahim, ra-nya tebal yaitu ra tafkhim karena dia ra berharakat tasydid. Rahim, ada bacaan mat ada disukun. Kita boleh memanjangkan sebagaimana yang sebelumnya, boleh 2 atau 4 atau 5 ada atau 6 harakat. Kita coba ulang dari ayat awal. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan tajwid kita pada surah Yasin. Semoga yang sedikit ini membantu teman-teman di dalam membaca tajwid dan membaca Al-Quran walaupun lebih baik. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.